فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan Kitabul Adab, masih masuk ke muka surat 77. Betul ya? Ayo. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala ad-darsul ashir adabut ta'amuli ma'al muslimin. Pelajaran yang ke-10, adab-adab bergaul dengan kaum muslimin. Ta'amul yaitu melakukan muamalat. Kata beliau di sini, al-muslimun ikhwah. Muslimin adalah saudara. Oh, siapa yang boleh mencarikan dalilnya untuk kita ya, dalam Quran ke dalam hadis kah ya? Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah kaum mukminin ini orang yang bersaudara. Baik. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari siapa yang ingat ya? Sahabat siapa? Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, yang mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad." Perumpamaan atau gambaran kaum mukminin dalam sikap saling menyayangi, saling mencintai dan saling menolong di antara mereka adalah bagaikan satu badan. Idastaka minhu udhun, jika salah satu anggota badan itu mengeluh sakit, tada asairul jasadi bisahari wal humma, maka seluruh anggota badan yang lain akan saling memanggil dengan yaitu sahar. Sahar berarti apa? Tak mampu tidur malam, dan humma yaitu mengalami demam. Hadis muttafaqun alaih. Demikian pula misalkan hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, kalau tak salah muttafaqun alaih juga ya, yang mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain adalah bagaikan satu bangunan, sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Dan dalil umumnya seperti yang disebutkan dalam dalam ayat Al-Qur'an tadi, dan juga firman Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin yang lelaki dan mukminin yang perempuan, mukminat, sebahagiannya adalah pelindung, penolong terhadap sebahagian yang lain. Taib. Aulia yaitu dari wali. Kita tahu telah kita lewati, al-wali itu dari wilayah, yaitu adanya mahabbah, adanya nusrah, adanya qurbah, yaitu saling mencintai, saling menolong dan saling berdekatan. Nah, inilah kita harusnya saling mencintai di dalam kebaikan. Bukan maksudnya nanti kirim surat cinta, bukan, pembahasannya lain. Taib itu membuka fitnah malah. Tunjuk cari ya. Apa? Sahar yaitu tidak tidur malam. Indonesia sih bilang begadang ya. Sini apa istilahnya ya? Sama boleh, begadang, begadang. Intinya kaum muslimin semuanya adalah saudara. Baik. Qal fayambaghi antuhsina ila ikhwanikal muslimin. Maka semestinya Anda berbuat ihsan, berbuat kebajikan kepada saudara-saudara Anda sesama kaum muslimin. Baik. Boleh jadi dengan kata-kata yang baik. Wal kalimatut thayyibah shadaqah, ucapan yang baik adalah sedekah. Sebagaimana dalam hadis di Arba'in Nawawiyah itu, amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyun an munkarin shadaqah. Tayyib. Saling memberikan nasihat dan wasiat itu juga bagian dari kebajikan. Atau mungkin dengan harta, membelikan makanan, minuman, atau mengumpulkan pakaian yang layak untuk dipakai, diberikan. Mungkin kita punya berapa, mungkin 5 rumah, bagilah satu ke teman yang tak punya rumah misalkan. Tayyib. Ini misalkan aja. Ada lollipop 2, bagi satu ke teman yang lain. Tapi jangan yang giginya tinggal satu kasih lollipop. Wah, kasihan nanti habis giginya tuh. Tayyib. Wa antasbira ala adzahum, dan bersabar terhadap gangguan mereka. Karena kaum muslimin manusia biasa, terkadang punya kesalahan, punya kekeliruan, punya kesilapan.
sehingga terkadang timbul gangguan satu sama lain. Maka hendaknya kita saling bersabar dan tentunya disertai dengan apa? Tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ketika ada reaksi yang tidak baik, nah kita bersabar sesuai dengan kadarnya dan jenisnya. Baik, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Luqman kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah salat, perintahkan pada yang ma'ruf, tunaikanlah zakat dan tegakkanlah salat, tunaikan zakat, perintahkan yang ma'ruf dan cegah dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya itu termasuk perkara yang dikuatkan, perkara yang ditegaskan. Kata Imam Ibnu Katsir, ini menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu kemungkinan besar orang akan terkena gangguan, maka disuruh untuk bersabar. Baik, anak kecil diajari untuk amar ma'ruf nahi mungkar, bukan diam terhadap kemungkaran. Kalau tak mampu karena takut, paling tidak sudah tahu itu mungkar dan hatinya mengingkari. Nanti berlatih untuk nahi mungkar dengan lisan sesuai kemampuan, tidak berlebihan dan tidak pula melebihi kemampuan. Ini semua bagian dari berlatih untuk sabar satu sama lain. Fa innallaha yuhibbul muhsinin. Karena sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Kalau Allah cinta, maka pahala akan dinaikkan, derajat akan ditinggikan. Demikian pula yaitu keperluan-keperluan dipenuhi, permintaan akan dipenuhi dan seterusnya. Baik, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu tentang wali Allah. Wa qad bayyana lana rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita adab ta'amuli ma'al muslimin, adab-adab di dalam pergaulan bersama kaum muslimin. Faminha di antaranya yang pertama, antuhibba li akhika ma tuhibbu li nafsik. Engkau menyukai untuk saudaramu sesuatu yang engkau sukai untuk dirimu. Jadi ma di sini sebagai maf'ul bih bermakna alladzi, bukan engkau menyukai saudaramu, bukan, engkau menyukai untuk saudaramu apa yang engkau sukai untuk dirimu. Baik. Jadi maf'ul bihnya bukan saudaramu tapi sesuatu itu, ma itu. Kita suka apa? Kita suka keamanan, maka jangan menimbulkan rasa takut kepada saudara-saudara kita. Kita suka untuk tidak kehujanan, jangan tolak saudara kita terkena hujan dan sebagainya dan seterusnya. Baik. An Anasin radhiyallahu an. Anas Abu siapa? Ingat gak? Abu Hamzah. Abu Hamzah. Anas rumahnya di mana? Iya, di Madinah. Baik. Ibunya Anas siapa namanya? Ibunya Anas siapa namanya? Ingat tak? Ibu Anas. Itu aja siapa? Siapa namanya? Najm, ayo. Ibunya Anas siapa? Ingat tak namanya siapa? Apaan bang, saya tak hubungan dengan wanita. Bukan itu pembahasannya, lihat di buku sejarah juga. Ibunya Anas siapa namanya? Anak-anak ada yang ingat tak? Menyerah. Bagi ke bapak-bapak ada ya? Siapa? Tahu tak? Kalau boleh mengkritik, boleh membaiki. Oh ya? Ummu Sulaim, betul. Bukan Ramlah, Rumaisa. Rumaisa bintu Milhan, Al-Ansariyah. Kita sampai mana tadi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian hatta yuhibba li akhih, sehingga dia mencintai, menyukai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsih, sesuatu yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Muttafaqun alaih ya. Bintu Milhan, Rumaisa bintu Milhan alal rajih. Ada yang mengatakan Rumaisa, tak masalah. Baik. Milhan. Tadi mana? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan la yu'minu, yaitu imanan kamilan. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman, yaitu iman yang sempurna, sehingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Ini menunjukkan yang tidak seperti ini bukan kafir, tapi imannya belum sempurna. Tetapi bukan berarti kalau dia sudah cinta kebaikan tercurah untuk saudaranya berarti imannya sempurna. Al-Hafidz mengatakan yaitu dia harus memenuhi rukun-rukun iman dulu.
Nah, kemudian menyempurnakan yang paling tingginya, bukan paling tinggi dipenuhi, tapi rukun iman rusak, bukan begitu. Dan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, dulu Anda dapatkan macam itu, yaitu maksudnya adalah minal khair. Jadi ma di sini ma mausulah, sesuatu yang dia sukai untuk saudaranya apa? Yaitu minal khair, berupa kebaikan. Jangan kita hobinya naudzubillah apa itu mencuri, kita ingin anak kita lebih pandai mencuri, kita ajari, bukan begitu. Tapi yang baik-baik saja, bukan yang buruk-buruk. Atau kepandaian untuk menipu orang, bukan macam itu. Yang diajarkan yang baik-baik, yang diusahakan adalah yang baik-baik. Thayyib, at-taqwim, penilaian. As-soalul awal, hal tuhibbu li akhikal muslim ma tuhibbu li nafsik. Apakah engkau suka untuk saudaramu muslim sesuatu yang engkau sukai untuk dirimu sendiri? Sampai kira-kira Ahmad. Jawabannya apa? Naam, ayo. Baik. Tapi ini tentunya dalam kata para ulama dalam perkara-perkara yang wajar, yang masuk akal, yang sesuai dengan adab-adab. Tidak seperti disebutkan di dalam kitab sirah, ada orang kalau tak salah di zaman atba'ut tabi'in. Dia sangat dermawan, tetapi ilmunya kurang dan akalnya agak kurang. Yaitu apa? Karena dia suka para pemuda itu segera kawin dan tidak berzina, dia serahkan putrinya semua. Tak perlu kawin, daripada kalian berzina dengan orang lain, untuk putriku aja kalian pakai. Ini dikritik oleh para ulama. Bukan macam itu caranya. Harus dengan adab-adab yang baik, ada mahar, ada istilahnya merisik yang baik. Karena putri itu bukan barang niaga atau barang benda mati. Ada adab-adabnya dan ada kehormatannya. Bukan sesuka hati asal bagi-bagi. Bukan saya cinta istri saya, saya suka Anda mendapatkan, udah istri saya untuk Anda. Bukan itu. Itu di luar pembahasan. Kita bukan mengikuti akidah akidah syuyu'iyah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, punya siapa ya? Abdul Qahir Al-Baghdadi kalau tak salah, disebutkan tentang akidah orang-orang Mazdakiyah. Di antara sekte mereka ada sekte yang menyatakan milik saya adalah milik Anda milik saya. Jadi biasa mereka saling tukar-menukar istri. Karena apa? Katanya saling cinta. Bukan begitu. Itu haram. Istri bukanlah kemudian dibagi ke yang lain. Selama masih jadi istri dia, tak boleh malah diberikan ke orang lain. Demikian pula sebaliknya. Nah, itu akidah syuyu'iyah, orang komunis. Hartaku adalah hartamu, hartamu adalah hartaku. Bukan macam itu. Ada adab-adabnya, ada peraturannya. Kemudian yang kedua, idza hafidha akhuka aksara minka fahal tafrahulah. Apabila saudaramu menghafal lebih banyak daripada hafalanmu, apakah engkau gembira untuk dia? Halif. Insyaallah na'am. Malah benci, malah dengki. Kenapa hafalannya banyak? IQ dia cuma berapa itu? 185, IQ saya 201. Kenapa hafalan dia lebih banyak? Itu jangan dengki. Ini kurnia Allah. Kita sama-sama berusaha. Tapi biasa ya, di pondok macam itu kadang. Dulu waktu anak masih di pondok Jawa pun macam itu, ditertawakan. Tapi ya mau apa? Namanya masih manusia, masih belajar. Anak masuk ke pondok dalam keadaan usia anak sudah tua. Memang anak tua kan. Usia 26, yang lain-lain masih belasan tahun. Dianggap terlambat. Tapi nggak apa, yang penting kesungguhan. Ternyata ketika belajar lughah Arabiyah dan banyak muhadatsat, memang dilatih untuk bicara bahasa Arab dan seterusnya. Tahu-tahu Allah menghendaki orang yang dianggap tua selalu lebih hafal. Terus menerus setiap hari dan seterusnya. Tahu-tahu ketika entah minggu kesekian, yaitu hari yang kesekian, tak hafal, semuanya pada gelak. Kenapa harus gelak? Ini dengki berarti. Harusnya mereka lebih semangat. Yang Pak tua aja boleh hafal segitu, saya harus bersungguh-sungguh. Harusnya macam itu, bukan malah dengki. Dan ini bukan hanya di zaman kita. Ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabis Sami. Banyak para rawi yang dengki kepada rawi yang lain. Sampai bukunya disembunyikan, sampai yang punya buku nangis-nangis berdoa pada Allah. Memang Allah Maha Adil. Yang dianiaya jadi muhadis yang terkenal, ilmunya diberkahi. Yang dengki dan menyembunyikan kitab tadi malah hilang namanya, cuma dikenal sebagai orang yang tercela.
Tapi ilmunya jadi tidak diberkahi. Ada juga yang malah bukunya dibuang ke sungai karena apa itu yang membuang dengki. Tak boleh macam itu. Harusnya saling membantu, saling menghargai dan seterusnya. Nah, menjadikan hafalan teman untuk semangat kita. Orang lain mampu, insya Allah saya juga mampu. Bukan malah untuk berusaha bagaimana agar teman itu menjadi lemah atau lembek atau yang semacam itu. Baik. Yang ketiga, hal tuhibbu ayyusaba akhuka bisu. Apakah Anda suka jika saudara Anda tertimpa keburukan? Yang hari ini belum jawab, boleh Solihin? Ayolah, insyaallah tak suka. Baik. Jawabannya sama kah lain? Sama, ayo sama. Baik. Baik. Boleh tak? Misalkan teman kita datang ke lewat di suatu jalan, kita tahu di situ ada rumah tetangga itu piara anjing besar. Lalu kita baling anjingnya, anjingnya marah, teman kita yang dikejar, boleh tak? Tak boleh. Dulu teman anak suka gitu waktu anak masih sekolah itu. Tahu lari anak tak seberapa kuat. Anjingnya ditakut-takuti, dia lari, kita yang buntut kita hampir kena. Wah, itu nakal. Alhamdulillah masih lengkap buntutnya. Ini tak boleh menyakiti saudara. Baik, yang terakhir di sini, idza ghadibta min akhik. Jika Anda marah kepada saudara Anda, fahal tuhibbu lahu syarr, apakah Anda suka dia tertimpa keburukan? Hampir sama ya. Cuma ketika sedang marah, jawabannya apa? Iya, tengok sini. Ditunjuk apa? Wala, tak boleh. Marah tapi tidak boleh sampai menganiaya. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.